Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki ibadah perayaan Natal jam 17 karena akan memasuki prosesi para pelayan gereja. Marilah kita bangkit berdiri sambil kita dengarkan lagu.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, setiap bulan Desember kita bersuka cita merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini. Kasih setianya yang tak terselami memberikan kehidupan kepada kita, orang yang berdosa, melalui penebusannya. Terimalah Dia sebagai juru selamat dalam hidupmu. Marilah kita menyampaikan pujian dan persembahan hanya kepada Dia, bukan hanya di Natal ini tetapi selama kita hidup. Saudara-saudari seiman, hari ini umat Kristen di seluruh dunia merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Natal adalah perayaan iman orang Kristen. Karena Allah telah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menebus segala dosa-dosa kita. Karena itu kami seluruh pelayan di gereja kita ini dengan penuh sukacita mengucapkan Selamat Hari Natal, kiranya kasih setia Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. sebagai tanda sukacita kita merayakan kelahiran Yesus Juru Selamat kita. Marilah kita saling menyapa salam Natal dengan sesama kita, serta kita saling bersalaman di tempat kita masing-masing. Dipersilahkan duduk Kamangina. Marilah kita arahkan hati kita untuk memasuki persekutuan yang kudus dengan Allah dengan menyanyikan pujian Hai Mari Berhimpun dan Bersukaria. Hai mari semua
nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan segala suku bangsa. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah lahir di Betlehem, kami puji nama-Mu yang kudus itu, karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah datang ke dunia untuk melawat kami umat-Mu, bersama-sama dengan kami di dalam hidup kami. Namun terkadang kami meragukan pemeliharaanmu dalam hidup kami, ketika kami menghadapi pergumulan dan kesusahan. Yesus Kristus, kasihani kami, kasihani kami, ya Tuhan. Engkau datang ke dunia berkorban untuk kami, memberikan teladan, supaya kami membuka diri membantu orang yang layak dibantu. Tetapi acap kali hati kami tertutup, tidak tergerak oleh belas kasih, memperhatikan keberadaan sesama kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihani kami, kasihani kami, ya Tuhan. Baharuilah hati kami, agar hati dan perbuatan kami dibaharui, agar kami dapat meneladani pengorbanan-Mu dalam hidup kami, sehingga semakin nyata bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita puji Tuhan yang berikan hati kita, umat Kristen yang beriman, nyanyilah dengan Firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan Natal ini tertulis dalam Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Tuhanlah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu, demikian pula yang memegahkan diri atas berhala-berhala,
Segala ilah sujud menyembahnya. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau jauh lebih mulia daripada segala ilah. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Hai dunia, gembiralah dan sambut Raja-Mu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alukanlah Raja-Mu penerus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan ada satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman yang pertama, Natal kedua Kamis 26 Desember 2024, ibadah bahasa Batak pukul 19.30 WIB sampai 21 WIB. Yang kedua, informasi perjamuan kudus untuk lansia tanggal 27 Desember 2024 pukul 10 WIB. Demikian pengumuman hari ini. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B. Oleh pujianmu
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya menyampaikan kepada kita semua dengan penuh sukacita rasa syukur, selamat Hari Natal. Shalom. Terima kasih. Firman Tuhan untuk kita di hari ini, yakni pesta kelahiran dari Tuhan kita Yesus Kristus, tertulis dalam surat Ibrani pasal 1 yang dimulai dari ayat 5 hingga ayat 12. Demikian dikatakan, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya, ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah, tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu hari ini sebagaimana kita tahu, kita bersuka cita merayakan pesta Natal, hari kelahiran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersekutu, berkumpul untuk mengenang kembali satu peristiwa yang tidak pernah dilupakan, yang tidak pernah dihilangkan, karena ini merupakan satu peristiwa yang sangat besar di dalam kehidupan kita manusia. Kita tahu karena peristiwa yang sangat besar itu yang kita katakan hari Natal, hari kelahiran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seluruh umat Kristiani bersukacita merayakannya dan hadir di rumah ibadah Tuhan. Biasanya pada hari perayaan Natal itu, semua orang-orang Kristen pasti hadir di gereja, tidak pernah melupakan peristiwa yang sangat besar itu. Oleh karena itulah gereja pada hari Natal sampai penuh dipadati orang-orang Kristen. Satu gereja pun kadang tidak bisa terisi karena semua muncul, hadir pada saat itu yang biasanya sangat-sangat jarang hadir di
tengah-tengah gereja, tetapi pada hari kelahiran pesta Natal ya, pasti akan datang di gereja. Itu satu perhatian yang sangat besar karena mengenang kembali perhatian dan kepedulian dari Tuhan Allah melalui kasih-Nya agar kita lepas, agar kita manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini lepas dari dosa melalui kelahiran dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, supaya setiap orang percaya yang mau menerima, yang mau mengakuinya, tentu akan memperoleh keselamatan. Melalui pesta Natal yang kita rayakan pada hari ini, kita tentu masih tetap bersyukur kepada Tuhan Allah. Kita bersyukur karena Tuhan masih menyertai dan masih tetap melindungi hidup kita hingga pada saat ini. Oleh karena itulah setiap orang Kristen pasti akan mengingat itu. Lalu dia tergerak hatinya untuk datang ke gereja pada perayaan hari Natal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk itulah melalui topik Minggu Perayaan Natal yang kita rayakan pada hari ini, kita diingatkan dengan melalui topik yang mengatakan menyembah Yesus anak Allah. Menyembah Yesus anak Allah, itulah yang diingatkan kepada kita dalam perayaan Natal yang kita lakukan pada hari ini. Nah, tentu sesuatu hal yang tidak kita lupakan di dalam kehidupan kita, kalaupun kita diingatkan kembali bahwa sebagai orang percaya setiap saat, setiap hari kita tidak akan melupakan bahwa satu tugas kita dalam kehidupan kita ini adalah menyembah Yesus sebagai anak Allah. Dan itu boleh kita katakan dari pengakuan kita bahwa untuk menyembah Yesus sebagai anak Allah merupakan satu keharusan, merupakan satu kewajiban dari setiap orang percaya untuk menunjukkan di dalam kehidupannya atau menyembah Tuhan Yesus sesuatu hal yang harus dilakukan di dalam kehidupan setiap saat. Karena sudah benar-benar mengakui siapa itu Yesus yang kita sembah, sehingga kita diingatkan harus menyembah Yesus Kristus. Kalaupun kita sudah tahu dari sejarah awal kedatangan atau awal kelahiran dari yang kita akui itu, dia lahir di tempat yang tidak layak. Mungkin kita semua sudah tahu di mana Yesus lahir. Ya, yang pasti dia lahir di tempat yang tidak layak, di kota mana ya? Kota Bethlehem. Nah, kalaupun kita tidak pernah melihatnya dari sejak awal hingga pada saat ini secara langsung kita tidak pernah melihat, tetapi kita mau menyembahnya. Dan kita mengatakan, saya dapat melihat yang lahir di kandang domba di Bethlehem itu. Bukan dengan mata penglihatan saya dapat melihat, tetapi saya dapat melihat melalui mata rohani saya. Itulah yang kita gunakan sebagai satu alat untuk menggerakkan jiwa, raga, dan tubuh kita datang di hadapannya untuk menyembahnya. Kalau kita diajak, kalau kita diingatkan
dalam perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus pada hari ini untuk menyembahnya sebagai Yesus anak Allah, itu berarti karena dia berkuasa. Itu berarti karena dia benar-benar menguasai segala sesuatu yang ada di tengah-tengah dunia ini, yang tentu dapat atau mampu melakukan apapun yang dia kehendaki, dan tidak ada yang mustahil baginya. Itu yang disampaikan, yang dinyatakan oleh Rasul Paulus dalam surat Ibrani yang dia sampaikan, bahwa Yesus Kristus bukan lebih tinggi dari malaikat-malaikat itu. Nah, di dalam kehidupan kita tentu kita tidak dapat menyangkal bahwa Tuhan itu tidak dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Kecuali memang kalau Tuhan itu tidak diakui sebagai Tuhan yang maha kuasa dan Tuhan yang maha kasih, yang sudah datang ke tengah-tengah dunia ini, yang tentu apapun yang mau disampaikan tidak akan mau untuk menyembahnya. Dan perilaku itu memang ada dan pernah terjadi pada awalnya sebagaimana ditunjukkan manusia-manusia pada zaman dahulu kala. Seperti bangsa Israel yang kita tahu, kalaupun mereka sudah pernah merasakan di dalam kehidupannya begitu besarnya, begitu banyaknya perbuatan-perbuatan Allah, secara pribadi juga sudah merasakan apa yang dilakukan oleh Allah, sementara dia sendiri sudah mengakui tidak ada yang bisa dia lakukan apapun kalau tidak melalui perbuatan Allah. Tetapi itu mereka masih tetap mau menyangkal, mau meninggalkan Tuhan, dan mau mengalihkan kepercayaannya untuk menyembah apa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Kalaupun mereka berperilaku seperti itu, tetapi Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya hidup dalam penderitaan itu. Bahkan dari sejarah penciptaan sampai pada saat ini Tuhan sudah benar-benar memperhatikan bagaimana keadaan kehidupan manusia di tengah-tengah dunia ini. Apakah manusia yang dia ciptakan itu mau taat, mau patuh? Dan itu yang selalu dilihat oleh Tuhan, dan tidak membiarkan manusia hidup dalam penderitaan. Kalau memang ada yang mau hidup dalam penderitaan, itu berarti karena tidak mengakui Tuhan Allah yang bisa memberikan pertolongan atau yang mampu memberikan sesuatu yang sangat baik di dalam kehidupan manusia. Tuhan tidak membiarkan manusia karena Tuhan sendiri tahu bahwa untuk menyelamatkan umat manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini, apapun yang dialami, apapun yang dihadapi manusia, apalagi penderitaan dan kesusahan, yang tentu tidak akan bisa lepas dari keadaan seperti itu, kecuali pertolongan, perbuatan dari Tuhan Allah. Lalu satu-satunya jalan agar dapat lepas dari keadaan hidup yang tidak diinginkan oleh manusia di tengah-tengah dunia ini, yaitu penderitaan atau apapun itu, harus meninggalkan perilaku yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, yaitu meninggalkan perlakuan, meninggalkan berhala-berhala, dan beralih hanya kepada Tuhan Allah, serta mau kembali untuk menyembah Tuhan. Berkali-kali Tuhan memberikan peringatan kepada umat manusia dari sejak dulu supaya mereka mau menyembah Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dari kehidupan manusia yang Dia ciptakan itu. Dan memang bukan hanya pada masa dulu,
bahkan selama masih ada umat manusia di tengah-tengah dunia ini, tentu harus tetap mau mengakui, harus tetap mau menyembah Tuhan Allah, karena Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kehidupan kita manusia untuk memberikan apapun yang dibutuhkan, apapun yang diharapkan oleh manusia, apapun yang diusahakan, yang diperjuangkan oleh setiap orang di dalam perjalanan kehidupannya tanpa melalui pertolongan Tuhan pasti tidak akan bisa tercapai. Tetapi kalau tetap mau hadir menyembah Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan yang baik. Melalui kedatangan dan kelahiran dari Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, itu berarti benar-benar Tuhan memperhatikan bagaimana keadaan hidup manusia itu. Karena Tuhan selalu menunjukkan kesetiaannya untuk mengasihi umat manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana penyataan yang disampaikan oleh Yohanes dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oleh karena itu setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu berarti Tuhan sudah benar-benar menunjukkan dan bahkan membuktikan secara langsung bagaimana kasih Tuhan Allah itu bagi umat manusia melalui kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mengaruniakan anaknya yang dikatakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, itu berarti setiap orang yang mau taat menyembahnya tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal, kehidupan yang baik. Kasih Allah akan dunia ini yang tidak pernah berhenti, itu memang sudah benar-benar dibuktikan dan dinyatakan oleh Tuhan kita, yang sudah ditunjukkan Tuhan Yesus Kristus setelah Dia datang di tengah-tengah dunia. Karena kelahirannya di tengah-tengah dunia ini yang pasti, yang tidak dapat disangkal oleh siapapun, bahwa kelahirannya itu mempunyai dampak yang sangat baik di dalam kehidupan manusia, mempunyai dampak yang sangat besar di dalam setiap manusia yang ada di tengah-tengah dunia ini. Itu harus kita akui. Apalagi di dalam kehidupan kita orang yang percaya, tentu tidak ada yang mengatakan kelahiran Yesus itu tidak mempunyai arti bagiku. Maka kalau saya diajak untuk pergi ke gereja merayakan hari Natal, saya tidak usah ikut pergi ya. Kalian aja yang pergi, karena saya tidak pernah merasakan apa dampak kelahiran Yesus. Siapa yang bisa mengatakan seperti itu? Ada enggak orang yang berani mengatakan seperti itu? Bahwa dampak dari kelahiran Tuhan Yesus di dalam kehidupannya dia mengatakan tidak ada. Wah, itu berarti dia tidak mengakui siapa itu Tuhan Allah yang sudah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus. Siapa yang mampu mengatakan bahwa dampak kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia ini tidak ada di dalam kehidupannya? Justru kita manusia yang mengakui dan menerimanya sudah benar-benar merasakan kebaikan dan kasih-Nya, dan mengatakan hanya karena perbuatan Tuhan itulah, apa yang dilakukan oleh Tuhan itulah saya bisa memperoleh sukacita, saya bisa memperoleh berkat,
saya bisa memperoleh sesuatu yang sangat baik di dalam kehidupan. Apalagi karunia yang sudah dinyatakan oleh Tuhan Allah, karunia yang sangat besar, yaitu kehidupan yang kekal. Oleh karena itulah selama masih diberi Tuhan waktu dan kesempatan, hidupnya dapat bersukacita, hidupnya dapat menikmati berkat Tuhan, dapat merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan setiap hari. Dan kalaupun ada yang menghadapi kesulitan atau ada yang menghadapi penderitaan di tengah-tengah dunia ini, bukan berarti Tuhan membiarkan umatnya untuk menderita. Tetapi kita pasti mengakui dan percaya bahwa di dalam setiap keadaan kehidupan, apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti akan menyertai dan melindungi kehidupan kita. Itulah sukacita kita. Pada hari ini kita hadir untuk mengingat kembali, mengenang kembali apa yang telah diperbuat, apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Allah melalui kelahiran anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan inilah yang kita syukuri dan kita banggakan sebagai orang yang benar-benar taat menyembahnya, yang pasti akan tetap merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Karena dari sejak kedatangannya di tengah-tengah dunia ini, kita sudah tahu Tuhan itu memang sudah menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang semuanya membuat manusia bersukacita. Atau apakah ada perbuatan dari Tuhan sejak Dia datang di tengah-tengah dunia ini membiarkan atau membuat orang semakin menderita? Orang yang sudah benar-benar melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah di dalam hidupnya, memang dia benar-benar sudah merasakan. Kalaupun kita tidak melihat seperti yang saya sampaikan, tapi kita tetap bisa merasakan betapa besarnya perbuatan Tuhan yang selalu menyertai, melindungi hidup kita. Bahkan Tuhan berjuang dalam kehidupan kita. Perjuangan Tuhan, yaitu Dia mau rela menghadapi penderitaan sampai pada kematian hanya untuk menolong kita umat manusia supaya bisa lepas dari penderitaan, supaya hidupnya penuh dengan sukacita. Karena kekuasaan yang ada di tengah-tengah dunia ini itu tidak dapat menaklukkan kekuasaan Allah. Allah telah menunjukkan bagaimana kekuasaannya, sebagaimana dinyatakan dalam nats yang kita dengarkan tadi, bahwa Kristus yang datang ke tengah-tengah dunia ini itu adalah Allah sendiri untuk menyatakan kemuliaannya. Kalaupun ada yang menganggap bahwa Tuhan Yesus yang lahir itu lebih rendah dari para malaikat-malaikat sebagaimana diungkapkan oleh Rasul Paulus tadi. Namun kekuasaan dan kemuliaannya tidak akan dapat ditaklukkan oleh siapapun. Karena Dialah Tuhan yang tetap berkuasa sampai selama-lamanya. Sepanjang kehidupan manusia ada di tengah-tengah dunia ini, Tuhan pasti menunjukkan apa yang baik, yang membuat manusia bersukacita. Dan itulah yang kita akui dari perbuatan Tuhan. Karena perbuatannya tidak berhenti selama-lamanya, bahkan
selama kita berada di tengah-tengah dunia ini, kita akan tetap merasakan betapa besarnya perbuatan Tuhan. Oleh karena itulah kepada kita diingatkan tadi melalui topik pada perayaan Natal hari ini, menyembah Yesus sebagai anak Allah, sesuatu yang tidak pernah kita lupakan sebagai orang percaya yang sudah benar-benar merasakan betapa besar perbuatan Tuhan, agar tetap hadir menyembah Yesus itu sebagai anak Allah yang kita harapkan dapat memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami kembali hadir di hadapan-Mu untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Inilah yang kami syukuri pada hari ini ya Tuhan. Pada saat kami mengenang kembali, mengingat kembali hari kelahiran dari anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menyatakan diri di tengah-tengah kehidupan kami, dan yang kami percayai dan kami harapkan dapat memberikan segala sesuatu apapun yang kami inginkan dalam hidup kami. Kami tetap mengakui dan kami tetap menyembah Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan bagi hidup kami dalam menjalani kehidupan kami setiap hari dimanapun kami berada. Kami mengakui betapa besar kuasa dan kasih-Mu yang setiap saat Engkau menunjukkan itu dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Dan kami yakin apapun yang kami hadapi, apapun yang terjadi, dan apapun yang kami alami di dalam kehidupan kami ini, kami yakin bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Berkati kami ya Tuhan, lindungi kami semua jemaat-Mu dalam melakukan aktivitasnya setiap hari, supaya tetap dalam kekuatan untuk melakukan segala pekerjaannya. Dan melalui pekerjaan itu berkat-Mu semakin mengalir dalam kehidupan setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan, pada saat ini Engkau sudah mengingatkan kami kembali. Kiranya pada hari-hari yang akan datang, Tuhan juga tetap menyertai kami semua. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan nyanyian kita dari Kidung Jemaat nomor 101, dimulai dari ayat yang pertama. 62, Kidung Jemaat nomor 62. Sukacita yang ceria ku beritakan padamu, Juru Selamat manusia telah lahir bagimu. Kemuliaan bagi Allah dan damai-damai bagi seluruh dunia, bagi semua manusia yang
Mari kita bangkit berdiri. Yesus terangi dan kuduskan hati sanubariku, agar aku berbahagia berkat anugerah-Mu. Kemuliaan bagi Allah dan damai-damai bagi seluruh dunia, bagi semua manusia yang berkenan padanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tidak terselami. Oleh karena itulah kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut, dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami, dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya, sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya, yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami, Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi kami yang ada menghadapi pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat, serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu, serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak,
dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami semua majelis yang melayani di ibadah sore ini menyampaikan kembali kepada kita semua selamat hari Natal. Shalom. Shalom. Karena kita masih melanjutkan acara perjamuan kudus, maka kita akan beristirahat sejenak untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum acara perjamuan kudus kita istirahat 15 menit, diharap duduk di tempat masing-masing agar roti boleh dibagi ya. Ya, kita istirahat 15 menit sesuai dengan waktu jam yang di dinding. Oke, terima kasih. Lanjut, panitia. Shalom Amang Inang, sambil kita dibagikan snack, kami harapkan untuk diisi bangku yang kosong supaya kita mulai nanti rapi. Dan untuk Amang Inang yang akan ikut untuk perjamuan kudus adalah yang sudah lepas CD dan tidak terkena siasat gereja. Jadi tolong diisi dulu yang di depan. Silakan, kita isi dulu yang di depan supaya nanti majunya nanti 66 ya, 66. Jadi silakan diatur 66. Boleh. Silakan diisi ya, Mang Inang. Ke depan, mari kita ke depan, maju ke depan.
Kembali lagi kami himbau untuk maju ke depan Amang Inang, diisi yang kosong, ya, diisi dulu yang kosong ini. Mari maju ke depan. Tolong diarahkan Amang Inang Sintua. Ayo maju, maju yuk, maju. Diisi dulu yang kosong. Ayo, abang, kakak, Amang Inang, semua tolong diisi yang kosong. Kita dari depan bisa. Ya, kita akan tunggu. Ayo, tolong maju ke depan supaya rapi. Ayo, ayo mari, mari kita maju yuk. Ayo, maju yuk ke depan yuk. Diisi yang kosong. Kan masih ada bangku kosong nih. Biar rapi. Tolong diisi dong, yang kosong dong. Biar cepat, nanti malah biar cepat kita yuk. Yuk diisi yang kosong yuk. Yuk, kakak tolong diisi yang kosong yuk. Yuk, terima kasih ya untuk kerjasamanya. Ayo, Amang Inang, tolong diisi yang kosong. Ya, kita ke depan dulu biar lebih cepat kita nanti selesai. Mari kita, terima kasih untuk kerjasamanya. Ayo, silakan, silakan duduk. Yuk ke depan yuk kak, ini masih kosong tuh, yang dua masih kosong di depan yuk. Ayo ke depan yuk, ayo ke depan. Nggak apa-apa, enak di depan, cepat selesai. Ayo, ayo. Ayo. Ayo ke depan yuk, ke depan. Iya. Ayo ini masih kosong. Ayo kakak. Yuk ke depan yuk. Yuk, yuk ke depan yuk. Jadi tolong nanti yang ikut Marulaun adalah yang sudah lepas CD dan yang tidak terkena siasat gereja. Bison boy ya mang. Manang di jolo pe boy do. Oke. Mate. Amang Inang, ada yang kehilangan HP di barisan yang sini? Mohon dicek. Kehilangan HP, ini HP-nya di sini. Ya. Bisa lagi maju ke depan kak, enak ya maju ke depan ya. Ya, masih banyak yang kosong loh. Kalau bisa kita isi 5-5, satu tempat duduk 5. Ya, minimal 4. Satu bangku kita isi 4 minimal, biar cepat, malah cepat selesainya nanti kita. Yuk, ayo kakak, Inang, tolong ke depan yuk. Kita isi ini masih ada yang kosong. Terima kasih ya untuk kerjasamanya, Mang Inang. Ini kosong ya, Inang. Ayo ke depan yuk, Dek. Ke depan yuk, kakak-kakak ke depan yuk. Ayo, ayo ke depan. Ayo. Kenapa mesti harus malu? Nanti di ini kita nggak usah malu-malu. Kita ke depan ya, biar cepat. Yuk. Di sini kosong. Ayo, masih banyak yang kosong yuk. Kakak ke depan kak.
Ya biar rapi lah. Yuk ke depan yuk, kakak-kakak, abang-abang yang ganteng.
Jemaat yang dikasihi Kristus, kita memasuki perjamuan kudus. Untuk itu mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan melalui nyanyian kita. Yesus yang menanggung dosa umat manusia, selamatkan kami. Yesus yang menanggung dosa umat manusia, selamatkan kami. Yesus yang menanggung dosa seluruh dunia, berilah kami damai. Amin, amin, amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami. Pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu, berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami, agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita. Apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu? Supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah. Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat dan iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu, marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Jemaat dipersilahkan berdiri. Yang pertama, apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir, dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah,
Jika demikian, jawablah ya. Yang kedua, apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau menerima keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu. Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya, sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hati. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepada-Mu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah, dosamu telah diampuni dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat persilakan duduk. Dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu. Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti
Dan setelah mengucapkan terima kasih, dia memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Dan demikianlah dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Perbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang marilah, semuanya telah tersedia. Lihat dan nikmatilah pemberian Allah. Kita bernyanyi.
dosaku, hanya kemurahan-Mu yang menolong hamba-Mu. Aku datang padamu, kasihani hamba-Mu. Kau korbankan nyawa-Mu karena kasih setia-Mu. Sambut aku, Tuhanku, dan lindungi jiwaku. Budi himpit dosaku, Kau yang melepaskanku, penuh noda hidupku, dikuduskan darah-Mu. Aku hina tercela, Kau beri harta yang lekal.
Jemaat kami undang berdiri. Kita bernyanyi satu ayat. Kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dan Dia yang menebusmu dari lubang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu Dia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayang-Nya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darah-Nya. Sebab itu, mulutku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan memberkati kita. Selamat Hari Natal. Dan disinilah kesempatan kita bersalaman. Kami pendeta maju ke depan.